pernah merasa hidup di rumah sendiri, tapi seperti tidak pernah benar-benar ada. Farhan merasakannya setiap malam. Sampai suatu hari, sebuah lampu minyak muncul dari hutan, dan seorang wanita cantik menawarkan kebahagiaan tanpa syarat. Tapi ada satu harga yang harus dibayar, menghilang dari dunia manusia selamanya. Farhan selalu pulang paling malam. Jam dinding di ruang tamu hampir selalu menunjukkan angka 11. Kadang sudah lewat tengah malam. Jarum detiknya berdetak keras di rumah yang terlalu sunyi untuk ukuran rumah tangga. Lampu ruang tamu menyala. Temaram, sofa tertata rapi, sepatu disusun lurus di rak. Semuanya tampak baik-baik saja. Terlalu baik sampai terasa hampa. Sabrina ada di kamar. Farhan tahu itu. Tapi rasanya seperti tahu ada orang di rumah sebelah, bukan istri sendiri. Mereka hidup di bawah atap yang sama, menghirup udara yang sama, tapi seperti berjalan di dua dunia yang berbeda. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara bentakan, tidak ada drama. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Percakapan mereka cuma soal hal-hal wajib. Udah makan? Udah. Atap bocor kecil di dapur. Nanti aku lihat, besok aku lembur lagi. Iya, kalimat-kalimat pendek, tanpa emosi, tanpa jeda, tanpa makna lebih. Seperti laporan harian yang harus diselesaikan agar tidak dianggap lalai. Setelah itu, masing-masing tenggelam dalam diam. Sabrina memunggungi Farhan di ranjang, berpura-pura tidur. Farhan menatap langit-langit, mendengar napas mereka yang sama-sama terjaga, tapi tak saling menyapa. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kehangatan. Rasanya justru lebih dingin dari marah. Marah setidaknya menunjukkan masih ada rasa peduli. Diam seperti ini hanya menegaskan satu hal. Mereka sudah terlalu lelah untuk saling memperjuangkan. Farhan bekerja keras. Dia tahu itu. Semua orang di proyek tahu itu. Dia datang paling pagi dan pulang paling malam. Proyek bangunan di pinggir kota itu berdiri bersebelahan dengan hutan tua yang gelap dan lembab. Setiap hari Farhan berurusan dengan lumpur, semen, suara mesin, dan target yang terus dikejar. Tubuhnya sering pegal, bajunya bau tanah, tangannya penuh luka kecil yang kadang perih saat kena air. Dia sering berpikir, semua ini demi siapa? Tapi setiap kali dia pulang ke rumah, tidak ada yang bertanya, apakah dia capek? Tidak ada yang memperhatikan matanya yang sayu atau pundaknya yang turun karena lelah. Semua seolah dianggap kewajiban, seolah Farhan memang harus seperti itu. Bekerja, diam, dan tidak banyak berharap malam-malam tertentu. Farhan berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Lampu putih membuat wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Garis lelah di bawah mata semakin jelas. Dia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba mengenali pria yang berdiri di sana. Sebenarnya aku masih dianggap ada nggak sih? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya suara kipas angin dan tetesan air dari keran yang bocor. Sedikit malam itu, hujan turun rintik-rintik. Tidak deras, tapi cukup membuat udara dingin merayap pelan. Farhan masih berada di lokasi proyek. Generator menyala redup, mengeluarkan suara dengung rendah yang konstan. Lampu-lampu sorot sebagian sudah dimatikan. Para pekerja lain pulang lebih dulu, meninggalkan Farhan sendirian di pos kecil dekat batas hutan. Pos itu cuma bangunan kayu sederhana, meja tua, kursi plastik, dan tumpukan berkas yang harus dia rapikan sebelum besok. Hutan di belakang pos terlihat gelap, lebih gelap dari biasanya, karena kabut tipis turun bersama hujan. Farhan menghela napas panjang, mengusap wajahnya, lalu kembali fokus pada kartis-kartis di depannya. Sampai tiba-tiba, sudut matanya menangkap sesuatu yang bergerak. Cahaya kecil. Farhan mendongak. Di antara pepohonan, ada cahaya kekuningan yang bergerak perlahan. Bukan cahaya lampu proyek. Terlalu kecil dan terlalu hangat warnanya. Farhan berdiri, menyipitkan mata. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan senter, bukan lampu motor. Itu lampu minyak. Cahaya itu bergoyang pelan, seolah dibawa oleh tangan seseorang. Kabut tipis terbuka sedikit, dan dari baliknya muncul sosok perempuan, cantik tapi bukan cantik yang biasa Farhan lihat. Wajahnya pucat bersih, kulitnya halus tanpa celah, rambutnya hitam panjang, turgerei rapi. Matanya tenang, tapi dalam, seolah
menyimpan cerita yang tidak pernah diucapkan. Senyumnya lembut, tapi ada sesuatu di sana yang membuat Farhan tanpa sadar menahan napas. Perempuan itu berhenti beberapa langkah dari pos. Lampu minyak di tangannya memantulkan cahaya ke wajahnya, membuatnya terlihat semakin tidak nyata. "Kamu kelihatan capek sekali," ucapnya pelan. Suaranya halus, seperti bisikan angin, tapi jelas, bukan suara orang yang berteriak dari kejauhan. Suara itu terasa dekat, terlalu dekat. Farhan menelan ludah. Dia tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang benar-benar memperhatikan keadaannya seperti itu. "Aku." "Iya," jawabnya singkat, bingung harus berkata apa. "Setiap malam kamu di sini?" lanjut perempuan itu. "Bekerja saat yang lain pulang, bertahan saat yang lain menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa dada Farhan terasa sesak. Suara itu tidak hanya masuk ke telinganya. Suara itu masuk ke bagian terdalam dirinya yang selama ini kosong dan haus pengakuan. "Namaku Miang," kata perempuan itu sambil tersenyum. Nama itu terdengar asing, tapi terasa akrab di telinga Farhan. Mayang melangkah sedikit lebih dekat. Anehnya, Farhan tidak merasa takut, padahal logikanya berteriak. Situasi ini tidak normal. Seorang perempuan sendirian di hutan malam-malam membawa lampu minyak, tapi hatinya justru terasa tenang. Mayang memuji Farhan tentang tanggung jawab, tentang kesabarannya, tentang hal-hal kecil yang bahkan Farhan sendiri jarang sadari, tentang bagaimana dia tetap bertahan meski tidak pernah dipuji, tentang bagaimana dia terus berjalan meski merasa sendirian. Farhan hanya diam, mendengarkan. Tenggorokannya tercekat. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai peran, tapi sebagai manusia yang lelah dan butuh dihargai. Sebelum Farhan sempat bertanya lebih banyak, Miang merai. Cenggap, sentuhannya dingin, tapi tidak membuat Farhan menarik diri. Dia menyelipkan sebuah kalung kayu kecil ke telapak tangan Farhan. Ukirannya sederhana, bentuknya asing, aromanya seperti tanah basah dan kayu tua. "Kalau kamu rindu dihargai," kata Mayang pelan, "datanglah." Farhan mengangkat wajahnya, tapi Mayang sudah melangkah mundur. Kabut kembali menutup. Lampu minyak menjauh, lalu menghilang di antara pepohonan. Seolah tidak pernah ada. Hujan masih turun rintik-rintik. Generator masih berdengung. Tapi Farhan berdiri kaku, menatap hutan dengan napas berat, dan tangan gemetar menggenggam kalung kayu. Malam itu, saat akhirnya dia pulang dan tertidur di samping Sabrina yang membelakanginya, Farhan bermimpi aneh. Dia mendengar bisikan halus, memanggil namanya berulang-ulang. "Farhan." Suara itu lembut, mengundang, dan terasa sangat dekat Farhan. Gak tahu kenapa kakinya melangkah ke hutan malam itu. Tidak ada paksaan, tidak ada suara yang jelas memanggil, tapi tubuhnya bergerak seolah sudah hafal jalan. Kalung kayu di lehernya terasa hangat, berbeda dari malam sebelumnya. Hangatnya bukan seperti logam kena kulit, tapi seperti detak pelan yang hidup. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah di bawah kakinya sengaja meredam suara agar dia bisa lewat tanpa gangguan. Angin hutan berhembus pelan, daun-daun bergesekan, tapi tidak ada suara binatang. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Keheningan itu aneh, terlalu rapi. Namun Farhan tidak merasa takut. Jantungnya justru berdetak tenang, seolah-olah hutan ini mengenalnya, menerima kehadirannya. Kabut menggantung rendah, menempel di betisnya. Setiap kali Farhan menarik napas, udara yang masuk terasa bersih, jauh, lebih segar dari udara kota yang biasa dia hirup. Langkah demi langkah, kabut itu perlahan menipis, dan tiba-tiba hutan itu berakhir. Farhan berhenti berjalan. Di depannya terbentang sebuah desa yang mustahil. Bukan seperti desa terpencil yang pernah dia lihat di televisi. Desa ini terlalu rapi, terlalu indah, terlalu sempurna untuk berada di tengah hutan gelap. Rumah-rumah kayu berjajar simetris, atapnya bersih tanpa lumut, dindingnya berkilau seolah berud. Jalan setapak di antaranya rata, tanpa batu tajam atau genangan air. Lampu-lampu temara menyala lembut di setiap sudut. Bukan lampu listrik, tapi cahaya kuning hangat yang membuat mata nyaman. Udara di desa itu terasa sejuk dan ringan. Tidak ada bau asap, tidak ada bau tanah basah,
Tidak ada bau keringat manusia, hanya aroma samar kayu dan bunga yang tidak Farhan kenal. Yang paling aneh, tidak ada suara serangga, tidak ada dengung nyamuk, tidak ada jangkrik bernyanyi. Desa itu hening. Tapi bukan hening yang menakutkan, lebih seperti hening yang menenangkan. Seperti seseorang yang menekan tombol mute pada dunia. Saat Farhan melangkah masuk, pintu-pintu rumah perlahan terbuka. Orang-orang keluar satu persatu. Wajah mereka bersih, tersenyum lebar, mata mereka berbinar. Senyum itu muncul hampir bersamaan. Seperti latihan yang sudah dihafal bertahan-tahan, semua mata tertuju pada Farhan. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada bisik-bisik takut. Yang ada hanya rasa kagum yang berlebihan, seolah Farhan adalah sesuatu yang sudah lama mereka tunggu. Dia datang, yang terpilih, calon pendamping Mayang. Bisikan-bisikan itu terdengar pelan, tapi jelas. Farhan merinding, bukan karena takut, tapi karena bingung. Dia ingin bertanya siapa mereka, desa apa ini, dan kenapa semua orang memandangnya seperti itu. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, seseorang menggenggam tangannya. Mayang berdiri di sampingnya. Kali ini, wajah Mayang terlihat lebih jelas. Tidak ada kabut yang menghalangi. Kecantikannya terasa semakin nyata, tapi juga semakin tidak wajar. Kulitnya tampak terlalu sempurna. Matanya terlalu jernih. Senyumnya terlalu tenang. "Kamu datang," kata Mayang lembut, seolah tidak pernah ragu. Farhan hanya mengangguk pelan. Kata-kata terasa sulit keluar. Mayang menggenggam tangannya lebih erat dan menuntunnya berjalan ke tengah desa. Orang-orang menepi, memberi jalan. Beberapa menunduk hormat. Beberapa tersenyum semakin lebar saat Farhan lewat. Dia disambut seperti raja. Makanan dihidangkan di meja panjang. Farhan tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa lapar, tapi saat mencium aromanya, perutnya langsung terasa kosong. Dia makan, dan setiap suapan terasa lebih nikmat dari apapun yang pernah dia cicipi. Rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Lelah yang selama ini mengendap di tulang-tulangnya menghilang begitu saja. Dia tidak lelah, dia tidak lapar. Dia merasa karang penduduk desa bergantian mendekat, memujinya tentang keberaniannya, tentang ketabahannya, tentang betapa beruntungnya Mayang memiliki pendamping sepertinya. Farhan hanya tersenyum kikuk. Di dunia nyata, pujian seperti ini terasa asing, terlalu asing, sampai dadanya terasa sesak karena tidak terbiasa. Mayang selalu di sisinya. Tatapannya tidak pernah lepas dari Farhan, penuh kagum dan kebanggaan. Tangannya hangat saat menggenggam tangan Farhan. Hangat yang membuatnya lupa dinginnya. Malam-malam sepi di rumah, "Kamu pantas bahagia," ucap Mayang pelan. "Di sini, kamu gak perlu berjuang sendirian lagi." Kalimat itu menusuk jauh ke dalam diri Farhan. Selama ini, hidupnya terasa seperti perjuangan tanpa garis akhir. Di desa ini, semua terasa ringan. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, tidak ada suara yang menyuruhnya harus lebih kuat atau lebih sabar. Hari-hari berlalu, atau mungkin itu bukan hari. Farhan tidak pernah melihat matahari terbit atau terbenam. Cahaya di desa itu selalu sama. Waktu terasa tidak bergerak, atau mungkin memang tidak ada waktu di sana. Farhan mulai lupa bagaimana rasanya bangun pagi untuk bekerja. Dia lupa bau semen dan lumpur. Luka-luka kecil di tangannya menghilang. Pikirannya tenang, terlalu tenang. Sampai suatu hari, suasana desa berubah. Lampu-lampu dinyalakan lebih terang. Rumah-rumah di bunga-bunga berwarna pucat digantung di sepanjang jalan. Penduduk desa bergerak lebih cepat dari biasanya, tapi tetap dengan senyum yang sama. Mayang mendekat pada Farhan. Wajahnya berseri. "Upacara lamaran akan disiapkan," katanya. Kata-kata itu membuat dada Farhan bergetar. Sebagian dirinya merasa sesat, bagian lain merasakan sesuatu yang aneh, seperti peringatan kecil yang berusaha muncul ke permukaan. Upacara itu megah. Farhan berdiri di tengah lingkaran cahaya, dikelilingi penduduk desa. Mereka berdiri terlalu dekat, senyum terlalu lebar. Tatapan mereka terlalu fokus pada Farhan, seolah menunggu sesuatu. Saat Farhan mengangkat kepala, matanya menangkap sesuatu di antara bayangan rumah ramah kayu itu. Sosok itu samar, tapi jelas. Sabrina. Farhan membeku. Sabrina duduk di sebuah kamar gelap. Rambutnya terurai acak. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia memeluk bantal erat-erat, menahan tangis. Bahunya bergetar pelan. Tidak ada suara,
Tapi Farhan tahu Sabrina sedang menangis. Pemandangan itu seperti pukulan keras di dada Farhan. Rasa nyaman yang tadi mengelilinginya mendadak retak. Ingatan-ingatan yang selama ini terkubur muncul satu persatu. Malam-malam sunyi, percakapan singkat, diam yang terlalu panjang. Mayang mendekat, berdiri sangat dekat dengan Farhan. Bibirnya hampir menyentuh telinga Farhan saat dia berbisik. "Dunia itu hanya akan menyakitimu," katanya lembut. "Di sini, kamu akan dipuja selamanya." Farhan menelan ludah. Mayang lalu kembali ke bayangan Sabrina. Sesuatu di dalam dirinya mulai berontak. Dia memperhatikan sekelilingnya lebih seksama. Senyum penduduk desa itu terlalu lebar, tidak pernah berubah, tidak pernah pudar. Tatapan mereka terlalu lapar, bukan tatapan kagum, tapi seperti orang yang menunggu sesuatu untuk diambil. Dan kalung kayu di lehernya mulai terasa berat. Bukan hangat lagi, berat seperti jerat yang perlahan mengencang. Farhan meraih kalung itu, jarinya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak masuk desa ini, dia merasakan dingin merayap ke tulang punggungnya. Desa ini terlalu sempurna. Dan Farhan mulai sadar, tidak ada tempat yang sempurna tanpa harga yang harus dibayar. Lingkaran cahaya itu terasa semakin menyempit. Farhan berdiri kaku di tengahnya. Nafasnya berat. Dadanya naik turun pelan, senyum-senyum di sekelilingnya tidak lagi terasa ramah. Senyum itu kini seperti topeng yang dipaksa menempel di wajah-wajah tanpa ekspresi. Tidak ada satupun dari mereka yang berkedip. Tidak ada satupun yang mengalihkan pandangan. Kalung kayu di leher Farhan berdenyut pelan, seperti nadi yang tidak seharusnya ada. Setiap denyutnya membuat tengkuknya terasa dingin. Farhan memegang kalung itu. Jemarinya gemetar, seolah takut kalau benda itu tiba-tiba akan menjerat lehernya lebih kencang. Mayang berdiri tepat di depannya. Wajahnya masih cantik, masih tenang, tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya kini lebih dalam, lebih tajam, seperti menembus lapisan terdalam. "Pikiran Farhan, kamu tinggal satu langkah lagi," ucap Mayang lembut. "Setelah ini, kamu gak perlu kembali." Penduduk desa serempak melangkah satu langkah mendekat. Gerakan mereka rapi, terlalu seragam. Jarak di antara tubuh-tubuh itu semakin sempit, membuat Farhan merasa terkurung. Udara yang tadinya sejuk berubah pengap, seolah desa itu ikut menahan napas. "Katakan ikrarnya," lanjut Mayang pelan. "Tinggalkan nama lamamu. Tinggalkan dunia yang menyakitimu." Farhan menutup mata. Dalam gelap, wajah Sabrina kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Sabrina berdiri di depan pintu rumah mereka, sendirian. Tangannya menggenggam ponsel, tapi tidak ada satu pesan pun yang masuk. Matanya kosong, wajahnya lelah, seperti seseorang yang terus menunggu tanpa tahu apa yang ditunggu. Farhan membuka mata, tenggorokannya terasa kering. "Kalau aku tinggal di sini," suara Farhan serak. "Apa yang terjadi sama dunia aku?" Mayang tersenyum kecil, senyum yang tipis, penuh pengertian. "Dunia itu akan terus berjalan," jawabnya, "tanpa kamu. Seperti selama ini kamu berjalan tanpa dihargai." Penduduk desa mulai berbisik. Suara mereka tidak lagi lembut. Ada nada gelisah, seperti sesuatu yang hampir tumpah. Farhan menggeleng pelan. "Kalian bilang aku akan bahagia, tapi kenapa rasanya sesak?" Mayang melangkah mendekat. Tangannya menyentuh dada Farhan. Sentuhannya dingin sekarang, tidak lagi hangat karena kamu masih ragu. "Lepaskan saja semuanya, rasa itu akan hilang." Farhan menatap mata Mayang. Untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan itu. Ada kehampaan, ada kebutuhan, bukan cinta, tapi keinginan untuk memiliki. Farhan menarik napas dalam-dalam. "Aku capek," katanya pelan. "Aku lelah banget, tapi aku juga tahu hidup gak pernah janji buat selalu nyaman." Senyum Mayang memudar. Penduduk desa berhenti. Berbisik, keheningan jatuh berat, menekan telinga Farhan. "Kamu menolak?" tanya Mayang. Suaranya masih lembut, tapi nadanya berubah. Ada kekecewaan yang ditahan rapi. Farhan mengangguk. "Aku gak mau bahagia kalau harus ngilang dari orang yang pernah aku janjikan buat tetap ada." Kalimat itu seperti memecahkan sesuatu. Lampu-lampu temaram di desa berkedip. Rumah-rumah kayu mulai berderit. Dinding yang tadinya halus
menunjukkan retakan halus seperti urat-urat tua. Senyum penduduk desa perlahan memudar, digantikan tatapan kosong yang dingin. Mayang mundur satu langkah. Wajahnya masih cantik, tapi kini tampak pucat dan jauh. Tidak semua manusia lulus, katanya datar. Kamu memilih jalan yang lebih berat. Aku tahu, jawab Farhan lirih. Tapi itu pilihanku. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Bunga-bunga pucat berguguran dan berubah menjadi debu sebelum menyentuh tanah. Cahaya lingkaran di sekitar Farhan memudar, digantikan bayangan yang berputar cepat. Kalung kayu di leher Farhan terasa sangat berat. Dia meraih dan menariknya lepas. Begitu kalung itu terlepas, Farhan merasakan sakit tajam di dada. Seperti sesuatu yang dicabut paksa dari dirinya. Mayang menatap kalung itu. Ada kilatan emosi di matanya. Bukan marah, lebih seperti sedih yang sangat tua. Pergilah, ucap Mayang pelan. Dan ingat, tidak semua godaan datang dengan wajah buruk. Tanah di bawah kaki Farhan bergetar. Penduduk desa mundur, tubuh mereka memudar satu persatu, seperti bayangan yang tersapu cahaya. Rumah-rumah runtuh tanpa suara, berubah menjadi kabut tebal yang berputar liar. Farhan kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhempas ke belakang. Pandangannya gelap, telinganya berdengik, dan dunia seakan terlipat menelannya. Saat Farhan membuka mata, bau tanah basah langsung menyergap hidungnya. Dia terbaring di pinggir proyek. Langit mulai memerah. Pagi hampir datang. Generator sudah mati. Tidak ada desa. Tidak ada cahaya temaram. Hanya hutan biasa dengan pohon-pohon tua yang berdiri diam. Farhan terduduk. Napasnya terengah. Dadanya masih terasa nyeri. Tangannya meraba lehernya. Kalung kayu itu ada di genggamannya. Retak di bagian tengah, tapi masih utuh. Dia pulang dengan langkah goyah. Rumah masih sama, sunyi. Lampu ruang tamu mati. Farhan membuka pintu pelan. Takut membangunkan Sabrina, tapi justru melihatnya duduk di sofa, memeluk lutut. Matanya merah, wajahnya lelah. Sabrina menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Farhan berjalan mendekat dan memeluk Sabrina erat. Sabrina terkejut sesaat, lalu tubuhnya lemas. Tangis yang selama ini ditahan pecah di dada Farhan. Aku pikir kamu gak akan pulang, isak Sabrina. Farhan menatap mata. Aku hampir gak pulang, jawabnya jujur. Malam itu, mereka berbicara. Tidak semuanya indah, tidak semuanya mudah. Ada penyesalan, ada rasa sakit yang akhirnya diucapkan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling mendengar. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah sempurna. Farhan tetap bekerja, masalah tetap ada, lelah tetap datang. Tapi ada satu hal yang berbeda. Farhan tidak lagi mencari pelarian saat merasa tidak dihargai. Dia belajar berbicara, belajar hadir. Kalung kayu itu Farhan simpan di laci meja, tidak pernah dibuang. Bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai pengingat bahwa ada kebahagiaan yang datang tanpa perjuangan, tapi menuntut harga paling mahal. Bahwa kesetiaan tidak diuji saat hidup berjalan mudah, melainkan saat godaan datang dengan wajah paling sempurna.